Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah. Saya berasal dari kelas 11D. Saya di sini ingin menjelaskan contoh soal dari materi bunga tunggal. Nah, sebelumnya di sini ada rumus bunga tunggal. Nah, yang pertama yaitu jika ada pertanyaan besar bunga yang harus dibayar. Nah, itu rumusnya sama dengan B sama dengan MO dikali B dikali T. Dengan keterangannya, B itu sama dengan besar bunga yang harus dibayar, MO itu sama dengan modal awalnya, dan B-nya itu sama dengan suku bunga, T-nya itu sama dengan periode pembungaan. Nah, di rumus yang kedua, ini ada rumus yang jika ditanya itu nilai akhirnya, yaitu rumusnya MN sama dengan MO ditambah B. Nah, MN ini dengan keterangan sama dengan nilai akhir, MO-nya ini sama dengan modal awal, dan B-nya itu besar bunga yang harus dibayar. Ini ada contoh soalnya, yaitu Pak Juni meminjam uang sebesar 12 juta rupiah di sebuah PPR dengan bunga tunggal 6,5% per bulan. Tentukan lama pinjaman Pak Juni jika beliau mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 15.900.000 rupiah. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya, modal pinjaman awalnya Pak Juni itu kan sama dengan 12 juta rupiah. Dan bunganya itu sama dengan 6,5% per bulan. Nah, agar kita gampang lebih mudah menghitungnya, yaitu kita ubah dulu ke bentuk desimal. 6,5 per 100 diubah ke bentuk desimal sama dengan 0,065. Nah, nilai akhirnya yaitu sama dengan 15.900. Nah, itu yang diketahuinya. Nah, yang ditanyanya kan, yang dimintanya itu kan tentukan lama pinjaman Pak Juni. Nah, jadi kita langsung aja karena yang diketahuinya kan udah ketahuinya kan nilai akhirnya. Jadi kita pakai rumus yang nilai akhir. Nilai akhir itu kan MN sama dengan MO ditambah B. Nah, terus kita masukin MN-nya itu kan sama dengan 15.900.000 rupiah, sama dengan MO-nya itu kan 12 juta rupiah ditambah B, karena B-nya itu kan belum diketahuin. Nah, karena si B-nya ini belum diketahuin, jadi kita cari dulu B-nya. Pertama kita tulis dulu, tulis ulang dulu 15.900.000 rupiah sama dengan 12 juta rupiah ditambah, nah rumusnya B itu kan sama dengan MO dikali B dikali T. Kita kan ini ingin mencari B-nya kan, jadi pakai rumus B itu kan MO dikali B dikali T ya. Terus kita tulis ulang lagi 15.900.000 rupiah sama dengan 12 juta rupiah ditambah, kita masukin MO-nya itu kan 12 juta rupiah dikali si B-nya itu kan 0,065 dikali T, karena T-nya itu kan belum diketahuin kan, yang dimintanya itu kan T. Nah, jadi kita tulis ulang lagi 15.900.000 rupiah sama dengan 12 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah dikali 0,065 sama dengan 780.000 rupiah. Jadi 780.000 rupiah dikali T, karena T-nya itu kan masih belum diketahuin kan. Nah, udah. Terus kita kelompokin nih yang sama bentuknya, yang nggak ada variabelnya kita kelompokin. Jadi 15.900.000 rupiah dikurangin 12 juta rupiah. Kenapa dikurangin? Karena tadinya itu kan ditambah 12 juta ditambah 780 T. Kita pindah ruas si 12 jutanya itu, jadi dikurangin. Yang tadinya positif, kalau pindah ruas jadinya negatif. Yang tadinya negatif jadinya positif. Nah, karena yang tadinya positif, jadi pindah ruas kan negatif, jadi dikurangin. Nah, terus sama dengan 780 T. Nah, 15.900.000 rupiah dikurangin 12 juta rupiah sama dengan 3.900.000 rupiah ya kan. Nah, sama dengan 780.000 T. T-nya tuh 780-nya turun lagi. Nah, karena
kita ingin mencari T, jadi 780.000 rupiahnya pindah ruas. Dikelompokin lagi. Nah, dikelompokin lagi kan. Jadi 3.900.000 rupiah dibagi 780.000 rupiah sama dengan T. Kenapa dibagi? Karena kan tadinya 780.000 rupiah dikali T. Karena pindah ruas jadinya dibagi. Jadi hasilnya 3.900.000 rupiah dibagi 780.000 rupiah sama dengan 5. Jadi kesimpulannya yaitu, jadi lama pinjaman Pak Janu jika beliau mengembalikan pinjaman tersebut adalah 5 bulan.